Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada hari ini. Akan membacakan beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Herlina dari Joglo, Jakarta. Beliau menanyakan tentang selalu terkenang mantan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sebelum menikah dengan suami saya, dulu saya memang memiliki hubungan pacaran dengan seorang teman lama. Kami tidak meneruskan hubungan karena berbeda keyakinan. Saya sudah menikah selama 5 tahun dan masih sering memikirkan mantan saya itu. Terkadang saya merasa bersalah, tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya. Apakah hukumnya bagi perempuan yang tidak bisa sepenuhnya memberikan hatinya pada suaminya yang sah? Apakah ini berarti petunjuk Allah bahwa mantan saya itu adalah jodoh saya? Pertanyaan dari Bu Herlina. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan, Allah tidak menuntut tanggung jawab seseorang menyangkut apa yang tidak mampu dilakukannya. Namun demikian, kendati hati berada di tangan Tuhan, sehingga seseorang tidak dituntut menyangkut detak-detik yang di luar kemampuan manusia. Tetapi dalam saat yang sama, manusia sedikit atau banyak dapat mengendalikan dorongan hatinya agar tidak larut menurutkannya. Hati bisa mendapat bisikan dari setan. Di sini manusia harus mengupayakan untuk mengenyahkannya. Al-Quran mengingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa dorongan melakukan keburukan dari setan, mereka ingat pada Allah. Maka ketika itu juga mereka sadar. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kalau memang Anda tidak bisa mengendalikan hati Anda dan mengenyahkan bisikan setan, setelah berusaha sekuat kemampuan, maka saya mengharap kiranya Allah mengampuni Anda. Tetapi kalau itu sejak semula dalam kemampuan Anda, lalu Anda memperturutkannya sehingga menjadi berat Anda kendalikan, maka saya khawatir itu akan dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali bahwa sikap Anda masih mengingat mantan pacar itu bukan berarti petunjuk Allah, bahwa mantan itu adalah jodoh Anda. Allah tidak mungkin memberi petunjuk kepada hambanya menyangkut sesuatu yang buruk. Dalam hal ini menjodohkan seorang muslimah dengan non-muslim. Saya khawatir itu adalah bisikan setan ke dalam hati Anda untuk menjadikannya Anda larut dalam perasaan Anda. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab atas pertanyaan yang masih selalu mengingat kenangan indah mantannya, sehingga setelah menikah selama 5 tahun pun masih teringat. Dan beliau
menanyakan apakah mungkin mantannya itu adalah jodohnya. Dan jawaban Bapak Quraisyab menjelaskan tidak mungkin Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang baik kecuali dengan memberikan jalan yang baik pula. Apalagi tadi dijelaskan mantannya itu yang beda keyakinan. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan yang masuk dari Ibu Ferawati dari Pasar Baru Jakarta. Beliau menanyakan tentang menyadarkan suami yang melalaikan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Suami saya tidak menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Selalu saja punya alasan untuk tidak melakukannya. Sementara saya berusaha menunjukkan bahwa saya bisa sholat 5 waktu meskipun jam kerja saya tidak fleksibel. Setiap membahas permasalahan ini, suami saya selalu mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajarkan suami. Dan ia selalu bilang kalau saya menjalankan ajaran Islam, maka artinya saya tidak boleh mendikte suami. Karena ialah pemimpin saya. Bukan sebaliknya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab memberi pandangan atau penjelasan kepada Ibu Ferawati, tidak benar apa yang diucapkan oleh suami Anda itu. Suami istri adalah dua sosok yang seharusnya saling membantu dan saling membimbing. Al-Quran memerintahkan suami istri untuk saling bermusyawarah, yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 6. Istri Nabi pun antara lain Ummu Salamah pernah memberi saran kepada Nabi Muhammad SAW, dan sarannya diterima oleh Rasul. Benar bahwa suami berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga, akan tetapi kepemimpinan itu bukan berarti kesewenangan. Ia adalah pemenuhan kebutuhan. Perhatian, pemeliharaan pun tidak boleh mengantar kepada kesewenang-wenangan. Bukankah musyawarah merupakan anjuran Al-Quran dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga? Jangan bosan selalu mengingatkan dengan baik dan sopan tentang sholat. Al-Quran juga berpesan bahwa perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan sholat dengan baik, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Al-Quran surat Thaha ayat 132. Itulah tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab terhadap Ibu Ferawati yang selalu mengingatkan suaminya yang lalai terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ferawati ini dibenarkan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab, harus selalu mengingatkan dalam keluarga, apalagi dalam kebaikan, kewajiban menjalankan perintah agama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.